Aurat laki-laki ataupun aurat perempuan itu kan dibagi dua. Ya, ada aurat utama, ada hal-hal yang boleh nampak secara wajarnya, ma dhahara minha. Ya, kalau perempuan nampak secara wajarnya dibagi dua. Ya, pertama adalah kepada yang asing. Ma dhahara minha itu disepakati wajah dengan telapak tangan. Itu orang yang bukan mahramnya. Kalau kepada mahramnya itu bebas, silahkan, suaminya misalnya dan sebagainya. Kalau sama perempuannya yang biasa tampak sepanjang bukan aurat utamanya. Ya, yang biasa tampak misalnya dia tanpa kerudung, perempuan dengan perempuan itu nggak ada masalah, nggak ada masalah, gitu kan? Walaupun tidak hanya wajahnya saja, dia buka jilbabnya sama perempuan itu nggak ada masalah. Tapi kalau aurat-aurat intinya tidak. Ya, laki-laki juga demikian. Ada aurat-aurat intinya, ada aurat-aurat yang terbuka pada umumnya. Terbuka pada umumnya misalnya di luar sekitaran pusar dan sampai dengan ke lutut. Ya, yang boleh kelihatan oleh perempuan misalnya pada umumnya, silakan aurat yang wajar, yang tampak. Kepala, tangan, kaki dan sebagainya. Bahkan kalau antum berihram untuk umrah atau haji, kan yang ditutup kan pas pusar kan sampai dengan ke bawah. Lalu atasnya ditutup lagi. Tapi ada sebagian yang terbuka ketika tawaf, yang kanan kan terbuka. Kalaupun terbuka begini itu nggak ada masalah. Hal-hal yang sifatnya wajar untuk terlihat. Tapi wajar ini pun diikat oleh kondisi. Kalau antum di luar konteks itu untuk melakukan aktivitas harian, maka ditutup secara sempurna. Yang wajar terlihat, yang nampak-nampak saja. Tangan misalnya, sampai dengan sikunya. Wajah misalnya secara umumnya. Kaki misalnya di bawah lututnya. Ya, apa antum mau ke kantor, kemudian aurat yang boleh dalam syariat Islam itu hanya perut sampai dengan ke lutut. Maka ke kantorlah antum menggunakan celana dari perut sampai dengan ke lutut aja. Ya, ke atasnya terbuka, bawahnya terbuka, kan gak nyaman. Itu hal yang umum sifatnya. Hal yang umum. Ya, dalam hal-hal yang sifatnya khusus, silahkan. Antum bertemu dengan ikhwan, ya kamar mandi terbuka keseluruhannya misalnya kan dari luarnya untuk kamar mandi umum, tapi di dalamnya tertutup. Maka dalam menunggu itu, antum boleh kemudian tertutup bagian dari perut ini ke bawah. Perut ke bawah. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya tidak wajar, maka itu ditutup. Ya, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman untuk dilihat. Ya, termasuk misalnya Anda dalam futsal. Ya, dalam futsal mohon izin, ya mutlak itu harus tertutup antara perut sampai dengan ke lututnya. Ya, jika Anda pakai celana misalnya, usahakan celana itu menutupi lututnya. Ya, sampai dengan lewat sedikit. Maka itu lebih baik. Ya, karena itu bagian dari keutamaannya. Bagian dari utama. Karena yang lihat Anda bukan cuma orang-orang yang bermain saja. Mungkin orang lain juga lihat. Mungkin juga disorot oleh orang yang merekam. Ya, kemudian Anda mainnya bagus, gocekan Anda bagus dan sebagainya. Tiba-tiba orang merekam. Apa yang terjadi? Ya, atau mungkin terjadi saja, mohon maaf. Ya, ketika tersebar itu, ada momen-momen tertentu ketika misalnya bukan cuma Anda bagus dalam mengolah bola. Tiba-tiba Anda terpeleset. Begitu terpeleset Anda misalnya terjatuhnya terbuka. Bukankah kalau ukuran celananya lebih di bawah lutut kemudian tersingkap? Kadang-kadang tidak sadar Anda garuk-garuk terbawa begini. Betapa sering pemain bola profesional juga tersorot kamera dan auratnya tampak. Auratnya tampak gitu kan. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi, sebagian bahkan ada yang kepada fansnya, ya, ada yang buka bajunya, tidak sedikit yang buka celananya, kemudian dilemparkan gitu kan. Nah, itu yang tidak tepat dan tidak boleh dilakukan oleh orang Islam. Jelas di sini ya? Tayyib. Jadi kalau antum bisa menutup, kenapa harus dibuka? Ya, kalau perlombaan buka-membuka, hewan lebih hebat, lebih jagoan, ya. Silakan antum cek, ada kuda keliling kota Lampung, ya sampai ke metro, nggak pakai celana, nggak malu dia.